potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Jadi, ya, amin, terima kasih Bu Elma. Jadi gini Bu, saya rencananya mau observasi di kelas Ibu nanti. Boleh ya Bu? Oke, silahkan. Tapi sebelum observasi kita ngobrol dulu Bu ya. Oke. Iya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan seputar pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya. Oke. Boleh ya Bu? Iya. Pertanyaan yang pertama mungkin tentang tujuan ya Bu ya. Nanti tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajarannya karena kita ini pas kebetulan materi hari ini itu tentang sudut, berarti siswa dapat mengenal tentang sudut. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini pertama siswa dapat menemukan konsep besar sudut. Jadi jangan kita katakan sudut, jadi besar sudut. Terus yang kedua, bagaimana anak bisa menentukan besar sudut. Saya kira itu tujuan pelajarannya Bu ya. Oke, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai nantinya gimana nih Bu? Dari tujuan pembelajaran tadi, kita mengarahkan kepada siswa area pembelajaran kita untuk siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang sudut. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak tentang sudut. Jadi diarahkan anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan tujuan pembelajaran tadi. Oke. Strateginya apa nih Bu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan area yang tadi Ibu sebutkan? Kita kan tahu bahwa proses pembelajaran kita itu proses pembelajaran seperti apa. Proses pembelajaran kita itu kan sekarang ini kita mengenal dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, artinya bagaimana kita mengakomodir pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam pembelajaran ini mulai dari diferensiasi konten. Nah, dalam diferensiasi konten ini proses pembelajarannya menyampaikan materi tentang sudut. Nah, bagaimana kita sampaikan dulu materinya? Tidak kita sampaikan tidak secara kita yang menyampaikan, tapi anak bisa menemukan sendiri. Oke. Terus yang kedua itu diferensiasi tentang diferensiasi proses. Nah, dalam diferensiasi proses kita mengarahkan kepada siswa. Nah, saya menyiapkan satu kegiatan untuk siswa itu namanya kursus. Jadi dari pembelajaran tadi bagaimana anak sudah bisa menemukan belum, sudah bisa memahami belum. Nah, maka saya mencoba di akhir kegiatan itu, di akhir kegiatan pembelajaran itu kita mencoba untuk kita tentukan waktunya, kita sesuaikan waktunya supaya cukup dengan waktu pembelajaran kita, yaitu kuisis. Nah, di situ kuisis itu kita menyampaikan materi tentang sudut. Nah, dengan adanya kuisis inilah saya mencoba kuisis dengan menggunakan mode kertas. Kenapa saya menggunakan mode kertas? Karena siswa sekarang ini ada sekolah-sekolah lain yang bisa menggunakan pembelajaran itu dengan HP, artinya gawai ya. Kalau saya katakan gawai, tapi anak-anak kan ada yang bisa bijak dengan menggunakan gawainya untuk proses pembelajaran, ada yang tidak. Nah, supaya kita menghindarkan anak-anak yang tidak menyalahgunakan gawainya, maka kami mencoba untuk kuisis ini menggunakan kuisis mode kertas. Bagaimana kuisis mode kertas itu? Jadi anak-anak bisa melihat soal yang saya berikan sesuai dengan materi yang saya sampaikan, kemudian dengan penuh semangat mereka bisa menjawab, dan langsung pada saat itu juga anak tahu jawabannya salah apa benar. Gitu. Nah, kalau nanti dia
kita lihat hasilnya itu dibuka kan, ya. Ada jawaban, ada yang misalnya jawaban B itu sekian persen, tapi ada anak-anak yang menjawabnya mungkin dia jawabannya salah. Nah, pada saat itulah kita sampaikan bahwa jawaban ini salah. Nah kita lihat di situ nanti ada analisisnya ya. Analisisnya kita lihat bahwa siapa yang salah. Nah di situ bisa terdeteksi. Nah, kita lihat misalnya P berapa, P itu siswa berapa, itu nomor berapa. Nanti kita tanyakan siswa nomor ini gitu, misalnya nomor 10, saya Bu. Nah ini jawaban kamu salah gitu. Kenapa jawabannya kamu salah? Iya Bu, misalnya saya keliru. Nah pada saat itulah kita sampaikan kekeliruan anak itu. Jadi jangan dibiarkan saja. Pada saat itu kita jelaskan, iya loh jawabannya ini. Kita jelaskan kembali supaya anak itu paham. Gitu. Jadi tidak usah kita biarkan. Oh jawaban kamu salah. Terus kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, salah juga. Jadi jangan. Jadi bertahap, diluruskan. Baru setelah kita menjelaskan itu, baru kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Baru terus begitu sampailah berapa soal yang kita berikan. Nah, disitulah semangatnya anak-anak. Jadi pembelajaran itu menjadi lebih hidup. Karena kan pelajaran matematika ini kan pembelajaran matematika menurut anak itu susah, sulit. Tapi buatkan kita hidup pembelajaran yang menjadi pembelajaran yang berinovasi. Nah, di akhir pembelajaran nanti kita tanyakan kepada anak. Nah, kadang kita sendiri sebagai guru suka melupakan di akhir pelajaran itu tidak pernah kita tanya anak itu. Bagaimana pembelajaranmu hari ini? Itu harus kita tanyakan di akhir pelajaran. Apakah menyenangkan atau tidak? Itulah guru yang kadang-kadang suka melupakan. Padahal itu sesuatu yang penting buat kita dan buat anak. Kalau tidak menarik, di mana letak tidak menariknya? Kalau menarik, kita lanjutkan. Saya kira itu Bu Tanti. Luar biasa, saya jadi nggak sabar nih mau masuk kelasnya Bu Elma. Oke deh. Jadi nanti kita laksanakan besok ya Bu ya, pagi jadwal paginya. Terima kasih Bu Elma ya atas nanti izinkan saya besok masuk ke kelasnya Ibu. Terima kasih Bu Tanti. Semoga Bu Tanti sukses selalu dan selalu menginspirasi kepada kawan-kawan yang lain dan selalu berinovasi. Terima kasih. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, potensi tingkatkan prestasi. Let's go. Beat one. Beat two. Beat three. Mulai ya. Yang gambar dulu sama Bu Ria. Ini ke Ibu nanti. Kamu jawab begini kan, pegangnya gini kan. Sudah? Lalu berarti dia menunjukkan skenanya nggak pas, jadi nggak pas. Bukan kota. Ini bangsa. Ya demo aja ya begini ya. Capek kok. Ini ada ini ya. Iya, oke. Nah, kita lihat hasil. Yang jawabannya apa? Satu orang. Jawabannya satu orang. Siapa player 1? Player 14? Player 2? Siapa yang belum dapat kita lihat? Ada yang salah ke kuning.
Siapa player satu? Player satu siapa? Oke, kita lanjut. Ini bersih tidak sampai habis. Yang penting kalian tahu. Tapi ibu pengen sebenarnya. Biar kalian semua satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Yunida, saya CGP Angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung dan seorang guru di SMP Negeri 38 Bandar Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik pasca observasi bersama rekan saya Ibu Elma Yati dan pengajar praktis saya Ibu Yeni Rahmawati. Kita mulai saja ya Ibu-Ibu. Jadi gimana nih Bu Elma minta ketemuan hari ini, ada apa nih tujuannya? Terima kasih Bu Tanti dan Bu Yeni. Saya berharap hari ini kita bisa ketemu. Mohon kepada Bu Tanti untuk penilaian gitu ya, dari observasi Ibu di kelas pada saat pembelajaran saya. Tapi nanti pada saat kita diskusi ada kelemahan-kelemahan saya pada saat saya mulai pelajaran, atau mungkin nanti ada masukan-masukan kelebihannya apa, kekurangannya apa pada saat saya melaksanakan pembelajaran. Oke Bu Elma, gini nih, menurut Bu Elma dari pembelajaran yang kemarin sudah Ibu Elma laksanakan itu apa saja yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan? Kalau saya sebagai seorang guru tentu masih merasa bahwa masih banyak kekurangan saya. Tetapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kita selama ini tahu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi produk, kemudian dan lain-lainnya yang kaitannya dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan yang diobservasi oleh Bu Tanti. Itu pembelajaran yang saya lakukan. Kalau baik atau tidaknya ini nanti hasil dari penilaian Bu Tanti. Kalau saya merasa saya masih banyak kekurangan, tetapi insya Allah pembelajaran saya memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Saya kira itu. Sebenarnya kalau soal penilaian, ilmu saya untuk menilai Bu Elma itu masih jauh banget dan kemarin keren banget kok pembelajarannya. Apa nih yang ingin Bu Elma kembangkan lagi terkait dengan pembelajaran? Masih akan saya kembangkan karena dalam pembelajaran itu banyak, mulai dari media, dari model, kemudian dari pembelajaran yang berbasis IT. Saya berusaha untuk mengembangkan pembelajaran ini. Kita ingin tahu dulu kepada anak, kita lihat dulu anak-anak itu, karena jangan sampai kita mengajar kita ajar gitu aja gitu. Tetapi kan kita tidak seperti itu. Kita berharap kepada anak, anak merasa nyaman diajar oleh kita. Pertama nyaman dulu. Kalau sudah nyaman, berarti bagaimana anak bisa senang dengan kita pada saat kita belajar. Kalau anak sudah senang mengikuti pelajaran kita, nah di situ kita bagaimana mengembangkan. Tentu kan kita ada inovasi banyak ya, inspirasi apa. Nah, pada saat diobservasi kemarin, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis IT. Tapi tidak hanya IT, karena IT juga ada kendalanya. Misalnya kalau mati lampu atau kendala wifi, kita bisa siapkan RKPD, kemudian yang lain-lain yang bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Karena
kita berharap gitu. Saya sendiri berharap gitu. Berharap anak-anak ini selalu merindukan kehadiran saya di kelas. Karena jarang, mungkin tidak banyak ya. Bukan saya mengatakan bahwa saya ini adalah guru terbaik, tidak. Tapi saya mengajarkan dan mengajar untuk yang terbaik. Selalu dirindukan oleh anak. Jadi yang saya kembangkan adalah media pembelajaran. Yang kemarin Bu nanti masuk itu, kebetulan saya memberikan pembelajaran dengan menggunakan puisi. Iya. Jadi Bu Tanti bisa lihat sendiri bagaimana anak-anak antusias, senang, gembira. Jadi tidak dibawa tekanan oleh kita. Jadi anak-anak bisa mengekspresikan apa dia mau. Di dalam puisi itu tidak hanya puisi saja, kita bisa melakukan dengan puisi itu ada media pembelajaran. Saya kira itu. Luar biasa ya Bu. Emang intinya bagaimana membuat anak-anak itu nyaman dalam kelas ya Bu ya, senang dalam kelas itu ya Bu ya, Selalu dinantikan. selalu menjadi guru yang dinantikan ya. Kalau Ya, misalnya suatu betul. saat kita berhalangan, namanya manusia pasti ada berhalangan sehari ya. Pas ketemu kita besoknya itu, terus anak itu ketemu dengan kita, Bu kemarin kemana? Iya. Gitu. Itulah yang saya tersentuh hati saya. Terus di akhir pelajaran juga, Bu besok kita pelajaran apa? Gitu. Kayak gini lagi enggak? Gitu. Nah itulah yang kita perlukan, kalimat-kalimat itu yang kita rindukan dan kita butuhkan. Apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Dan kita sebagai guru tanyakan, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau mereka memberikan antusias, oke Bu, enak, ya, menarik. Iya. Besok kayak gini lagi nggak Bu? Gitu. Selalu ada kata-kata seperti itu. Saya kira itu Bu Tanti. Oke Bu Elma. Terus kalau rencana pengembangannya gimana nih ke depannya? Dari semua yang Ibu ungkapkan tadi, rencana pengembangannya seperti apa? Nah, rencana pengembangannya kan kita berkolaborasi. Karena yang memberikan materi itu adalah kita ini sebagai pelayan. Bagaimana melayani anak-anak, dan kita bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan sejawat di sekolah. Bisa menjadi tutor sebaya bagi kawan-kawan remaja. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang belum menguasai IT. Nah, kalau dia belum menguasai IT, kita secara tutorial aja ya, sebaya. Ayo kita belajar tentang ini. Nah, disitulah kawan-kawan juga antusias. Karena yang tadinya dia tidak tahu, yang sesuatu yang sesuatu yang mungkin belum dia coba. Apalagi pembelajaran yang saya lakukan ini anak-anak melakukan kuisis, harusnya menggunakan media HP. Tetapi kan anak-anak ini belum bijak, penggunaan HP. Nah, dengan kuisis ini saya melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan kuisis paper, jadi paper dengan kertas. Karena kan nggak ada handphone dibawa ke sekolah. Karena kan nggak boleh membawa handphone. Jadi dengan paper, Anda juga sudah melakukan pembelajaran berbasis IT. Itu kita siapkan tayangkan media pembelajaran, kemudian kita sudah siapkan papernya. Kita nanti setelah pembelajaran ya, setelah memberikan materi, kita langsung mencoba evaluasi. Dan disitulah anak-anak mencoba dari pembelajaran itu diterima nggak gitu, pembelajaran itu masuk otak apa enggak, paham apa enggak. Dan disitulah anak-anak diberikan paper. Jadi masing-masing paper itu sudah ada nama, nomor aksen. Kalau tidak ditulis nama, dia nomor aksen. Pada saatnya tayangan media kita, seperti
apa jawabannya, mereka langsung ini. Nah disitulah kita scan jawabannya apa, dan pada saat itu pun menjadi suasana kelas itu meriah. Asik, Asik, seru gitu. menyenangkan. Dia lihat, jadi sambil dibahas ya. Nah kita lihat, ayo anak-anak, sanggungnya, saya scan. Setelah di scan, yuk kita lihat jawabannya. Yang mana jawabannya? Nah disitulah yang benar itu sorak-sorak dulu. Iya. Antusias jadikan anak-anak ya. Luar Terus yang biasa. masih salah, kita lihat siapa yang salah, kita lihat nomor berapa, peserta nomor berapa yang salah. Nah disitulah kita berikan penjelasan bahwa jawaban ini harusnya seperti ini. Nah, di situ jadi kita tidak meninggalkan list itu begitu saja. Oh jawaban anak ini begini, yang salah sudah begitu, tidak. Terus pada saat itu kita bahas langsung. Nah bagaimana untuk membuat kawan juga menjadi tertarik gitu dengan apa yang saya lakukan. Nah saya begitu tersebaya, ayo bapak ibu kita coba gitu. Nah, saya coba, jadi kawan-kawan juga menarik gitu ya. Gitu Bu Erma gitu. Tapi kita soalnya ya soal yang menarik, yang biasa aja gitu, artinya soal ice breaking gitu ya. Nanti dicoba gitu, ya udah saya jadi muridnya, ibu jadi gurunya gitu, ya udah gitu. Jadi saya juga ikut gitu begini. Nah seperti itu, jadi saya mengajarkan kawan-kawan tidak hanya berbasis iPhone, yang lain juga bisa. Oke, dari rencana pengembangan itu tadi kan sudah Ibu Elma katakan ya bahwa Ibu sudah ngajarin beberapa teman. Ada nggak komitmen waktu Bu Elma akan ngajarin teman-teman itu, apakah akan berkelanjutan ataukah ada jadwal tersendiri gitu Bu? Komitmen saya tetap kita itu seorang guru itu harus merasa kurang ilmu. Jadi jangan sampai jangan kita merasa bahwa kita itu ilmunya ilmu. Kalau kita kurang ilmu, artinya haus akan ilmu, kita selalu buta belajar, selalu berinovasi, selalu ingin tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, kita berkomitmen pada saat pembelajaran kita ini sudah baik atau belum gitu. Dengan bertanti masuk ke ruangan kelas saya, observasi itu, dan saya juga merasa senang. Jadi kalau bertanti bisa memberikan masukan kekurangan saya apa. Di dalam kekurangan saya itu, ya saya harus melibatkan banyak pihak, mulai dari kepala sekolah, waka-waka, Waka-waka wakil kepala sekolah dan kawan-kawan untuk merefleksi apa yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk anak-anak juga kan kita juga dapat merefleksi pembelajaran kita ini. Kalau ini baik, jadi kita teruskan. Kalau tidak baik, gimana kekurangannya? Ya, kita perbaiki dan kita lanjutkan yang baik. Saya kira itu. Luar biasa ya Bu Yani, bisa lihat Bu Elma ini adalah guru yang sangat luar biasa dan menginspirasi sekali. Saya sempat bilang ya Bu Yani bahwa jika saya pensiun nanti saya ingin seperti Bu Elma gitu, masih energik, masih luar biasa prestasinya. Jadi gini Bu Elma, jika diizinkan saya ingin memberikan mungkin bukan penilaian ya, lebih ke beberapa masukan tentang pelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi kalau menurut saya ada beberapa sih yang ini tentang pelaksanaan kuisis kemarin ya Bu ya, itu sebenarnya seru banget, anak-anak itu antusias, senang saja, jadi kepikiran bahwa saya akan melaksanakan yang di kelas saya nanti, itu pasti anak-anak juga bakalan seantusias di kelasnya Bu Elma. Cuma mungkin di buku pegangan yang kemarin ya Bu ya, Ibu hanya menggunakan buku dari perpustakaan ya Bu ya, buku untuk kurikulum 13 itu. Mungkin lain kali bisa ditambahkan dengan LKS atau media-media yang lainnya ya Bu ya. Siap. Kemudian untuk ini kemarin interaksi ibu dengan anak-anak gitu ya Bu ya. Ada anak tuh yang nunjuk-nunjuk terus tapi Bu Elma nggak lihat karena ibu lagi seru banget di sini. Iya, maaf.
saking apa ya, karena anak-anak semangat ya, kita semangat ya. Kan kalau anak-anak loyo itu kan, aduh pembelajaran saya ini Iya. menarik apa enggak, ya mohon maaf Iya. Mungkin sudah karena nggak kelihatan kan anak-anak kan banyak 30, jadi Iya. itu aja sih ya. Kemarin itu dia udah nunjuk-nunjuk di belakang pas ini ibunya harus sama di sini, mana happy dia pas ini. Ya tapi walaupun pada akhirnya sebenarnya Bu Elma ngeliat juga dia, cuma dia udah lama banget aja. Mungkin itu saja ya Bu Elma, nanti perbaikan kedepannya nanti kita diskusi kembali. Kalau misalnya ada masalah nanti kita obrol lagi. Mungkin lebih ke saya nanti yang minta masukan ke Bu Elma ya. Oke, terima kasih ya Bu Elma, terima kasih atas waktunya. Bu Yeni juga terima kasih. Jadi saya akhiri kegiatan coaching ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Terima kasih semua atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.